Hari ini ngobrol bersama Riza Putranto, seorang doktor di bidang biologi dan konten kreator juga yang suka bahas soal sains. Apa kabar? Kabar baik, Bang. Terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama. Kenapa suka biologi ini? Orang dari S1-nya UGM biologi, bener? Terus S2 S3-nya di kota favoritnya si Fadil di sini. Ya. Dil, S2 S3-nya di kota favorit lo. Montpellier. Pernah ke sana soalnya. Oke, sombong banget dia pulang dari sana. Banyak matahari di sana. Montpellier. Itu kota kecil banget tapi ya. Kota kecil. Sepi banget loh itu. Sepi betul. Oh, jadi apa kegiatan di Montpellier waktu Jadi itu? kalau di Montpellier itu dia itu sebenarnya kota budaya. Jadi banyak kayak kalau di Indonesia kayak Solo lah. Oke. Nah, mirip lah, banyak budaya di situ. Tapi yang paling menarik kalau untuk belajar di situ itu fakultas kedokterannya itu salah satu yang tertua di dunia. Oh, di Montpellier itu. Oke. Kita ke sana makan makanan kucing. Bener. Apa makanan kucing, Bang? Bener. Ada pabrik makanan kucing di sana. Terus kita mampir ke situ. Oke. Kenapa biologi? Kenapa harus S1, S2, S3 biologi semua? Kenapa suka banget gitu? Iya, sebenarnya kalau dilihat dari masa kecil saya sih, biologi itu agak jauh, Bang. Oke. Nilainya jelek. Pas pelajaran. Pas SMP nilainya jelek, SMA ya so-so lah gitu ya. Oke. Tapi entah kenapa ketika lulus SMA gitu ya, pengennya di biologi. Karena sebenarnya ada cerita spiritualnya di belakang. Oh iya. Jadi saya tuh ketemu sama mantan guru SMP. Jadi waktu itu udah SMA. Oke. Mantan guru SMP di sebuah jembatan gitu lah. Pokoknya pada saat itu hidup saya gelap lah gitu. Oke, ini di Jogja? Di Jogja. Di Jogja di jembatan Sungai Opak yang ada di selatan. Oke. Di dekat Parangtritis lah. Iya. Nah, di situ saya nongkrong di jembatan. Gitulah anak muda galau gitu kan. Dipanggil lah sama si bapak guru ngaji ini, dinasihati macam-macam, kamu masih muda, umurmu masih panjang, macam-macam lah gitu. Kemudian lihat saya gitu kan. Saya kan udah tua nih, tapi apa kamu lihat kesedihan di muka saya? Enggak. Saya udah terminal cancer. Oh iya? Ya, stage 4 kata dia, di otak. Jadi saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Paling minggu depan kata dokter, saya udah nggak ada di dunia ini. Kamu masih muda, ngapain terjun-terjun? Kamu kan masih banyak yang bisa kamu lakukan. Dari situlah entah kenapa, Bang, jadi semangat saya. Terus dia bilang, cobalah kamu jadi seseorang yang ahli di bidang ya sel lah, biologi gitu, yang bisa mempelajari apa yang saya sedang sakit ini. Oh ya? Iya betul, itu terjadi. Jadi kemudian saya pulang, nggak tahu kenapa kayak ada yang nyala gitu, mikir. Sebelum itu kan apa istilahnya tuh, edukasi saya jelek lah gitu, nilainya jelek-jelek aja, Bang. Sejak itu kayak ada yang nyala gitu, bangkit, saya harus bisa seperti yang beliau minta. Harus pintar nih. Betul. 7 hari kemudian beliau meninggal, betul. Oh iya. Saya melayat gitu. Kemudian dari situ ketemu istrinya, saya peluk juga. Saya berjanji sama diri saya sendiri, suatu hari nanti saya akan jadi ahli di bidang yang beliau inginkan. Ya itu adalah hari ini kan, ketemu kita, Bang. Gokil, seru banget. Seru. Saya waktu itu pernah ngambil STPDN, terus keluar. Akhirnya ngambil biologi UGM, S1-nya tahun 2000. Biologi kan? UGM, terus? Ya, lalu ambil S2, S3-nya di Perancis. Ngambil materi yang sama. Materi sama tuh maksudnya apa? Ya biologi. Kalau mau istilah spesifiknya molecular biology atau molecular genomic. Molecular genomic. Ya, itu di dalam tubuh kita ada sel-sel, Bang. Jumlahnya 37,2 triliun kalau beratnya 70 kilo. Oke. Nah, jadi setiap sel itu di dalamnya ada inti sel. Di dalam inti sel itu ada yang namanya blueprintnya seluruh makhluk hidup, namanya DNA. Which is DNA ya. Nah, jadi saya itu bidangnya mempelajari itu. Mempelajari DNA. Betul. Yang merefleksikan perilaku sel. Perilaku sel merefleksikan perilaku individunya. Apapun individunya kan, manusia, hewan, tanaman. Nah, jadi masalah apa yang saya pelajari itu dari sejak S1 sampai S3 itu masalah DNA yang direfleksikan ke perilaku dari organisme atau makhluk hidupnya. Itu bahasa mudahnya. Artinya, apakah orang pemarah kelihatan dari DNA-nya? Bisa kelihatan dari DNA-nya. Karena sifat pemarah, dulu kan kita mikir pemarah itu efeknya dari lingkungan gitu ya, atau dari didikan orang tua. Tapi ternyata kan itu hanya 2/3 dari
Seluruh. Jadi sifat manusia itu diatur dari 3 hal, Bang. Oke. Satu DNA, yang kedua itu udah given dari orang tua kan, Karena blueprint. karena dia blueprint. Kemudian yang berikutnya adalah dari nurture orang tuanya, apa yang diajarkan orang tuanya, Oke. apa yang dia lihat di rumah si anak ini. Yang ketiga lingkungan, tempat dia hidup, tempat dia sekolah, tempat dia bergaul, Oke. apa yang dia lihat di sosial media misalnya kalau zaman sekarang itu semua berpengaruh. Mungkin ada orang yang punya blueprint sebagai orang yang pemarah dan agresif. Betul. Tapi karena lingkungan dan didikan orang tua itu jadi nggak muncul. Sifatnya nggak muncul, betul. Oke, ini menarik nih. Ini kita pas banget ya. Ini nggak ada janjian, nggak ada apa. Nggak mempromosikan apapun juga. Jadi kemarin tuh iseng nemu adalah temen make semacam tes DNA. Tes DNA. Jadi tertarik mau ikutan juga. Terus kontaklah, mahal tuh, kayak berapa juta Iya, gitu. betul, Ya betul kan? Bang, mahal Bang. Ngeludah lah di itu. Iya, Di mana, di tabung kan? iya, ambil Tabung, sampel. Ya. ngambil sampel, dikirim lah. Terus benar bukan anak saya ternyata yang di Kalimantan itu. Nggak, bukan. Ini masalah itu ya. Nggak, ini bukan soal ada orang yang ngaku anak, bukan. Ngeludah lah. Ngeludah lah ke tabung itu. Oke. Katanya sih dikirim ke luar negeri ya. Ya. Dikirim ke luar negeri. Di sana kelihatan bakat-bakat penyakit gue. Ya memang Bang. Oh emang bener? Benar bisa. Itu lumayan bikin stres sih. Iya, tapi Nih. kan itu sepertiga Bang. Apa tuh artinya sepertiga? Sepertiga kan potensi dari seseorang. Kan Oke. tidak hanya penyakitnya yang bisa dilihat, bahkan potensi bakat seseorang sifatnya pun bisa dilihat dari DNA. Bener. Katanya saya adalah orang yang suka aktivitas fisik. Oke. Tapi Kenyataannya mungkin karena lingkungan. enggak juga kan Bang. Nggak juga. Tapi ada yang membuat mata jadi lebih nyala sih. Contoh ya, di tes DNA itu dia bilang lu kemungkinan akan susah memenuhi vitamin D. Oke. Dia bilang. Terus ada lagi, lu ada bakat untuk penyakit kardiovaskular jantung, Ya. ada bakat diabetes sama osteoporosis. Oke. Which is kalau narik ke atas, keluarga banyak yang kena penyakit kayak gitu. Berarti artinya, ya maksudnya ini sebagai ini aja kan, pedoman aja. Oh, lu tahu lu punya bakat, maka lakukanlah hal supaya ini nggak kejadian gitu kan? Betul. Oke. Itu yang harus dilakukan. Oke. Nah, sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, papa habis makan juga, Cak. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan Nggak saya. ada pertanyaan. Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Apakah DNA itu emang diwaris-wariskan gitu? Berarti kalau ada bakat sakit jantung, mungkin anak juga punya atau orang tua, itu apa gimana? Iya betul Bang. Oh. Jadi kalau ini bahasa pusingnya dulu. Oke. Hukumnya namanya hukum Mendel. Hukum? Mendel. Mendel, oke. Mendel seorang pastor dia. Oke. Tapi dia juga seorang peneliti, neliti kacang, dikawin-kawinkan kacangnya, disilang-silangkan gitu. Oke. Polennya, benang sarinya sama putihnya ditemu-temuin antara 2 jenis kacang yang berbeda. Dia nemuin berbagai sifat keluar. Oke. Pada intinya ya, kalau mau disederhanakan secara bahasa komunikasi sains, sifat seorang ayah ibu itu ada potensi 25-50% diturunkan ke anaknya. Berapa tadi? 25% sampai 50%. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Oke. Kalau anaknya 4 berarti 25 kan gitu. Oke. Kalau anaknya 3 ya ada 25 yang satu mungkin 50%. Oke. Tapi in total itu 100%. Oke, artinya seorang anak itu tidak akan punya DNA yang random tercipta gitu aja. Pasti ada warisan dari orang tua. Betul, ada Pasti? pasti ada warisan dari orang tua, yaitu
Asalkan orang tuanya benar itu ya Bang. Iya, oke. Yang tadi. Iya. Kecuali aneh-aneh kan. Nah ini kalau dia diturunkan lahir dari rahim ibunya yang juga ayahnya adalah itu, ya dia akan punya keduanya. Dan bayangkan Bang, orang tua kita atau orang sebagai orang tua itu kan kita juga gabungan dari DNA orang tua kita. Betul. Orang tua kita gabungan dari DNA kakek nenek kita dan buyut. Oke. Itu semua kan terakumulasi. Oke. Dalam kita sistem kalau di biologi namanya rekombinasi. Oke. Itu juga diturunkan ke anak. Maka kadang-kadang kalau mau lihat di keluarga besar tuh ada yang kadang-kadang, contohlah adik kandung saya, nggak mirip loh sama ayah ibu, tapi miripnya sama om. Oh. Ya, karena dalam keluarga besar dia ada pool genetik namanya. Genetik pool yang kebetulan ketariknya pas itu. Ketariknya pas itu. Jadi sifat di biologi itu ada 2, dominan sama resesif. Oke. Dominan itu pasti keluar sifatnya, resesif belum tentu. Apa yang pasti dominan? Apa yang pasti keluar? Ya salah satu contoh kalau ayah ibu punya hidung mancung itu dominan. Oh gitu. Keluar, tapi masalahnya orang Indonesia hampir semuanya resesif Bang. Jadi pesek-pesek kan orang Indonesia. Tapi artinya bentuk hidung itu gen yang dominan, maksudnya gitu? Betul, mata juga dominan. Warna berarti? Warna mata, alis. Kemudian bentuk rahang itu ibu banget. Oh ibu banget kalau rahang? Rahang itu ibu. Tinggal dia ayahnya gennya sekuat itu enggak kan, biasanya dia yang paling dominan itu punya ibu. Tapi kalau punya ibu dia punya gen resesif, misalkan rahang lancip itu dominan Bang. Jadi setelah itu rahangnya nggak lancip itu resesif. Kalau ibunya bawa rahang lancip, anaknya kemungkinan lancip. Lancip itu tajam di sini nih. Salah satu contoh. Kalau bentuk fisik manusia itu hampir 100% itu diturunkan dari ayah ibu dan kombinasi keduanya. Itu kadang-kadang makanya anak bayi pas usia tertentu mirip ibunya, pas usia tertentu kok kayaknya mirip bapaknya ya. Tapi sebenarnya gabungan keduanya itu. Nanti pas dewasa ternyata milih bapaknya. Ya berarti ada dominansi di gen punya ayah atau ada yang punya ibu kalah gitu. Oke, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Oke, menarik juga ya. Kalau misalnya ini waktu itu ada artikel, nggak tahu ini bener apa enggak. Katanya ketika dites hampir seluruh orang Asia di DNA-nya itu ada jejak DNA Genghis Khan. Oke, iya. Itu bener apa enggak? Iya. Ya bisa aja Bang, kan ras Asia. Iya. Berarti artinya ancestor kita berpuluh-puluh tahun yang lalu pernah sama Genghis Khan gitu. Iya. Oh iya. Bisa. Karena memang Mongol kan menguasai sampai Majapahit kan waktu betul itu. Betul sekali. Sampai ke sini kan dia. Memang saya pernah baca itu ada pembahasan terkait itu. Tapi kan saya nggak tahu ya kepentingannya ke arah mana. Apakah terus kita jadi raja gitu ya di Mongol atau gimana? Tapi pada dasarnya bangsa Asia itu berkumpul dalam satu ras. Yang membedakan kan spesies manusia ini. Ini kan dia pencampuran rekombinasi genetiknya kan tidak secepat kalau dia bakteri atau virus. Itu kan perubahannya cepat banget. Kalau manusia itu butuh beberapa generasi untuk dia kemudian terjadi pergeseran. Sama seperti contoh kakek neneknya Belanda, kakeknya menikah dengan orang Indonesia, gitu ya. Kemudian anaknya masih Belanda, cucunya masih agak Belanda. Nanti begitu cicitnya wajahnya Indonesia banget. Bisa seperti itu Bang. Jadi pergeseran genetik itu banyak sekali dipengaruhi oleh banyak faktor. Oke. Sekarang kita jadi begini, makanya nggak seperti Genghis Khan kan? Benar. Dan mungkin kalau kita narik sampai katakanlah 1000-2000 tahun yang lalu, orang Indonesia mungkin nggak seperti ini gitu. Nggak, kan kulitnya sangat sawo matang 1000-2000 tahun yang lalu. 1000-2000 tahun yang lalu kulitnya sangat sawo matang. Ya kalau nggak mau bilang hitam lah. Coklat banget lah gitu. Artinya ada perkawinan dengan ras lain, pendatang yang bisa, lebih light kulitnya. Yang lebih light kulitnya, dengan Belanda juga bisa. Berarti kalau dicek mungkin ada Belandanya nih? Ya mungkin. Mungkin Bang. Sekarang coba orang Jakarta putih banget. Dia putih banget. Tuh. Iya bener juga. Dia putih banget tuh. Iya bener juga. Orang mana lu sebenarnya lu? Lu ngaku nggak lu? Oh iya ya, berarti bisa juga kayak gitu ya? Bisa. Jadi sekarang ini kalau gini Bang, Perancis negara multiras. Kulitnya macam-macam loh. Ada yang merah, ada yang kulit hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Dan orang Perancis tidak suka, ya teman-teman saya paling nggak seneng. Misalkan dia cowok nih, nggak seneng sama cewek yang kulitnya putih juga. Oh gitu. Mintanya yang coklat. Supaya? Ya karena bosan Bang, melihatnya putih aja. Ini masalah variasi warna. Masalah variasi warna. Orang Indonesia, teman-teman kita lah yang sekolah di sana atau kerja di sana,
senangnya lihat bule yang putih. Di Indonesia coklat semua kata dia kan gitu. Oke. Jadi permasalahan kulit itu sebetulnya tidak ada standarisasi harus putih, enggak. Coklat pun istilahnya gini Bang, kita hanya berada di waktu dan tempat yang salah gitu. Oke. Jadi kulit ini juga, kulit manusia ini kan juga diturunkan atas dasar jumlah pigmen yang ada di sel kulit. Namanya melanin. Ya kan? Jadi bagaimana si pigmen-pigmen yang ada di kulit ini diturunkan juga secara genetik. Apakah ada dorongan secara inheren yang kita nggak sadar bahwa kita harus mencari variasi pasangan karena semakin gede pool genetiknya maka penyakit lebih dikit? Itu make sense nggak? Make sense. Oke. Make sense. Masalahnya adalah tidak semua orang Indonesia mau tes DNA, Bang. 1. 2 mahal. Ketiga, kalau udah cinta udah kan gitu kan. Di kita kan gitu. Di kita gitu. Kalau mau benar-benar kita bermain logika di dalam mau benar-benar pool genetiknya mau di ini ya tes DNA supaya kita tahu you punya calon kardiovaskuler, I punya penyakit pleura misalkan, paru-paru. Ya udah, kita gimana caranya supaya nggak muncul anak kita, nanti gimana treatmentnya kan gitu. Tapi pada dasarnya gini Bang, seseorang yang merasa dirinya punya kekurangan, ini kita tarik dari sudut biopsikologi lah. Seseorang yang punya dirinya kekurangan itu reflektif di dalam DNA dia akan mencari orang yang berkebalikan. Tapi kalau di Instagram atau di TikTok kan dibahas dalam bahasa yang sangat mudah, kayak orang yang merasa dirinya pendek lebih suka sama cowok yang tinggi misalnya. Oh iya, itu ada meme-nya tuh. Ada meme-nya ya kan. Kemudian mereka yang merasa kulitnya kurang terang nyarinya yang kulitnya terang lawan jenisnya. Itu ada dorongan psikologis. Dorongan psikologis datang dari DNA sebetulnya. Karena mereka tahu kalau genetik poolnya besar, kemungkinan penyakit rendah kan? Rendah, ya. Waktu itu ada skandal soal dokter fertilitas, kayak di Perancis juga ya? Bener ya, di Perancis juga. Yang ternyata diam-diam dia pakai spermanya sendiri untuk dimasukin ke rahim si pasien-pasiennya. Jadi anaknya banyak banget tuh. Ternyata lahir dan tumbuh besar berkumpul. Nah, katanya itu bahaya karena jangan-jangan anak sama anaknya bisa pacaran dan menikah kan? Iya, betul. Sebahaya apa memang kalau itu DNA yang sama atau karena dari satu keturunan, memang akan ada apa? Jadi gini, pool genetik yang baik itu adalah pool genetik yang diverse. Bagaimana cara mengetahui itu diverse? Paling enggak kita mengetahui dia bukan saudara sepupu kita lah, sepupu pertama. Jadi kayak anaknya bude kita atau anaknya om kita. Jadi harus second degree. Apa tuh maksudnya? Sepupunya sepupu. Misalnya nih anaknya om tapi dia punya saudara si sepupu ini. Tapi kan tidak dari jalur generatif yang sama dengan kita. Itu nggak apa-apa. Karena dia pool genetiknya udah relatively jauh. Tapi kalau saudara sedarah itu kan pool genetiknya relatively sama. Seberbahaya apa nikah sama sepupu? Iya, karena gini, kalau masalah penyakit itu kan ada beberapa penyakit yang gennya dominan. Ya seperti talasemia gitu kan. Jadi kalau menikah dengan saudara sama sepupu peluangnya jadi gede banget gitu Bang. I see. Peluangnya gede banget karena dia DNA-nya sama Bang. Apa yang mau dikombinasi? Jadi gini, makhluk hidup secara umum Charles Darwin nih, dia kan melihat dan mempelajari bahwa makhluk hidup itu bisa survive kalau dia bisa berekombinasi DNA-nya. Survivability itu kan mengikuti perubahan lingkungan. Kalau dia menikah seseorang lah, kita tarik lagi, seseorang menikah dengan saudara, pool genetiknya A, ini juga A. A ketemu A nggak bisa jadi B, Bang. Jadi kalau ini ada disease di sini, ada penyakit, ya muncullah penyakitnya. Strong banget gitu. Itu masalahnya dilarang, bahkan di agama pun nggak boleh nikah yang dengan saudara, apalagi sekandung gitu, nggak boleh. Karena kadang manifestasinya sampai ke fisik ya, kayak muka atau deformasi fisik, gitu ya. Betul. Makanya itu kasus itu gede tuh waktu itu. Waktu itu ngalamin pas lagi kuliah nggak? Itu tahun berapa ya? 2015-an, udah pulang. Udah balik ya. Tapi itu chaos juga tuh. Chaos iya. Itu agak psycho juga sih. Ngapain juga naruh-naruh gitu kan. Tapi dia ketahuannya kan setelah anak-anaknya agak besar itu. Iya, akhirnya ngumpul kan. Dicek DNA-nya sama semua ternyata bapaknya kan. Nah, bener nggak kalau misalnya anjing itu berasal dari serigala? Iya. Kayak katanya lagi bercocok tanam berburu gitu, terus anjing datang. Terus sama manusia zaman dulu di selective breeding tuh, dipertahanin gen yang tidak agresif.
Akhirnya jadi anjing yang sekarang. Jadi anjing yang sekarang. Ya. Oh iya emang gitu? Iya. Berarti kita bisa misalnya gue mau kawinin ini sama ini terus gue keep sifatnya. Ya. Nanti cari lagi yang sifatnya juga sama-sama ini, kawinin lagi dapat anak yang sifatnya sama gitu. Bisa. Tapi itu kan hitungan waktunya bisa ratusan hingga ribuan tahun, Pak. Oke. Karena untuk sebuah pool genetik dia menetap di satu spesies itu butuh perkawinan berulang namanya. Jadi kalau kayak jagung yang sekarang kita lihat hari ini itu tidak seperti jagung 1000 tahun yang lalu. Bener, kayak Dulu pisang namanya teosin kayak pisang, gede banget. Iya. Bulet-bulet gitu. Mungkin sekali gigit mungkin satu biji itu. Ya karena itu dikawin-kawinkan selama ratusan tahun. Jadi pool genetiknya bergeser akhirnya. Jadi si teosin atau jagung pertama itu punah. Yang sekarang kita makan ya jagung-jagung turunan 1000 ratusan hingga ribuan tahun berikutnya kan. Di selective breeding demi memudahkan kita juga. Memudahkan kita. Kan kalau jagungnya gede-gede susah panennya, Bang. Wah, Cuman dulu kan. Sekarang kan jagung kecil-kecil bonggol kita patahkan aja gitu. Jadi kadang-kadang gini, kalau manusia itu melakukan breeding terhadap hewan ataupun tanaman itu untuk kebutuhan kita juga sebenarnya. Memudahkan panen, jadi tanamannya. Jadi kadang-kadang ya gitu ya. Kontroversinya di situ. Tanamannya udah tinggi nih, buahnya enak. Gimana caranya kita buat tanamannya pendek? Supaya buahnya kita ambil pakai tangan. Nggak pakai galah. Kan susah panennya, Bang. Jadi? Ya akhirnya kita silang-silangkan tanaman itu supaya dapat gen yang pendek atau DNA yang pendek. Jadi artinya kan ada suatu hari ada tanaman yang pendek. Nah ini gen ini nih yang mau gue kawinin nih sama yang lain-lain gitu kan? Iya. Udah tahu tanamannya pendek ya dialah yang kita kawinkan dengan tanaman yang lain yang pengen abang inilah apa namanya. Tapi itu emang ratusan tahun? Gitu? Memang kita melakukan proses itu kalau di dunia agriculture namanya domestikasi. Jadi memasukkan spesies asing ke dalam tempat di mana dia tidak ada di situ. Dan dikawin-kawinkan dengan spesies lokal sehingga kita dapat spesies baru. Nah, waktu S3 itu apa ininya proyeknya? Apa yang kalau S3 saya banyak mempelajari tentang bagaimana sifat DNA itu terhadap perilaku organisme atau sel. Oke, kayak yang tadi dibahas di awal kan? Iya. Gimana ternyata? Pada dasarnya kalau kita kan selama ini mengira ya tubuh kita kan jumlah selnya triliunan. Kita baru ngaruh ke tubuh kita tuh kalau sudah triliunan sel tuh bersatu gitu kan, jadi organ, jadi jantung, jadi ginjal, jadi kita gitu ya. Tapi ternyata enggak juga. Satu sel itu bisa berpengaruh terhadap tubuh kita. Satu sel? Satu sel. Contoh, cancer Bang, datangnya dari satu sel. Bukan dari 1000. Ayo kita ini apa namanya? Demo enggak gitu. Betul. Satu dulu. 1 jadi 2, 2 jadi kan eksponensial ya. 2 jadi 4, 4 jadi 16, 16 jadi 32 karena belah-belah terus. Lama-lama jadi ribuan miliaran gitu kan. Jadi tumor kan gitu. Nah, itu perilaku itulah yang pengen kita lihat. Mungkin bahasa Inggrisnya why? Kenapa sih satu sel ini kok bisa jadi jahat gitu? Wah, itu menarik banget. Bahasa mudahnya ya. Kenapa satu sel itu jadi jahat? Kenapa yang ini enggak? Kok bisa yang jahat ini nggak bisa kedeteksi sama penjaga kita yang namanya sel imun? Darah putih? Ya, sel darah putih lah. Dan rombongannya gitu kan. Sel darah putih macam-macam. Jadi kenapa kok bisa nggak ketahuan? Tapi kok bisa di kita Bang, sehari-hari itu kita ngelawanin sel-sel kayak gitu. Tunggu. Bentar ya, ini seru banget nih. Berarti itu penelitian itu karena guru SMP yang dulu dong? Iya. Jadi nyambung kan nih? Iya, jadi nyambung. Dari sudut pandang biologi, berarti sel kanker itu, ini katanya nih, sel kanker tuh ada tubuh tuh blueprintnya cacat apa salah, maka ada satu sel yang jadi jahat kan. Betul. Nah, habis itu sel jadi jatuh jadi banyak. Ya. Berarti definisi itu betul dong? Betul. Ada karena tapi nggak ada yang tahu kan kenapa ini jadi jahat gitu kan? Iya, itulah yang kita harus temukan. Sampai hari ini kita belum betul-betul tahu kenapa sel normal bisa jadi jahat. Meskipun ada yang bilang ada karsinogennya tuh, rokok bisa. apa. Tapi kan tidak semua orang juga yang merokok muncul itu. Kan harus dijawab itu. Kenapa yang satu muncul cancer, yang satu enggak? Kenapa yang satu makan junk food sampai dia tua nggak apa-apa, kenapa yang ini baru makan junk food 15 tahun kena cancer? Kan gitu. Kalau artikel di Guardian bilang bahwa orang yang punya cancer karena nasib buruk, berarti itu masuk akal? Nasib tidak ada nggak bisa ditarik secara saintifik. Sulit itu. Iya. Tapi kalau kita mau bicara, sebenarnya kita bicara peluang. Seberapa besar peluang sel di tubuh kita untuk kemudian menjadi cancer satu.
Yang kedua, seberapa besar sel imun kita bisa ngatasin itu. Kalau kedua premisnya gagal, ya dapat cancer kita, Pak. Oke. Kalau salah satu premisnya berhasil, satu ada sel jahat di tubuh saya. Yang kedua, sel imun saya berhasil ngatasin itu. Nothing happen, Bang. Bahkan saya nggak tahu kalau itu udah disembuhkan. Jangan-jangan sering terjadi. Lah, memang Di badan kita. secara saintifik setiap hari, bahkan setiap detik ada sel-sel imun kita yang ngelawan potensi-potensi sel seperti itu. Oke. Potensi ya saya bilang. Jadi mau jahat itu sama sel imun udah depek, matiin dulu sama dia. Oke. Hasilnya apa? Ternyata apa dari penelitian yang dilakukan? Kalau dari hasilnya, kesimpulan secara umum sih mengatakan bahwasanya kinerja satu sel itu berpengaruh terhadap minimal organ yang ada di sekelilingnya atau organ yang dia bangun. Misalnya sel otot jantung, kalau satu sel otot jantung itu bermasalah, ada potensi jantungnya juga bermasalah. Mirip seperti mobil, Bang. Remnya blong, bubar, Bang. Oke. Ya kan gitu. Satu rem doang, satu kabel aja kan. Oke. Jadi satu sel jangan intinya itu kalau di bidang saya jangan meremehkan yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil ini justru banyak mempengaruhi hidup kita. Ada cara ngejaga supaya satu sel ini nggak aneh sendiri nggak? Ya, kita jaga supaya penjaga dari sel ini sehat, yaitu sistem imun kita. Oke. Sistem imun kita tuh nggak hanya bunuhin virus bakteri loh, Bang. Dia juga menjaga kesehatan banyak sel di dalam tubuh kita. Oke. Kayak polisi di tubuh kita dia. Nah, kalau dari konten-kontennya kan sering mengkaitkan sistem imun sama stres dan pikiran. Betul. Seberapa nyambung? Karena kan pikiran gitu. Ya, itu kan mind body connection kan dulu sering diperdebatkan lah sekitar tahun 80-an. Muncul tahun 90-an, kemudian tahun 2000-an banyak riset keluar. Mind body connection. Jadi pikiran kita, Bang, gini aja lah logikanya. Pikiran kita datang dari mana, Bang? Dari otak kan? Dari otak. Oke, otak kita terdiri dari sel nggak, Bang? Iya. Namanya neuron. Oke. Ada 86 miliar neuron. Oke. Berarti pikiran kita nyata nggak, Bang? Kalau dari sudut pandang itu nyata. Nyata. Dia dihasilkan dari sel, Bang. Itu nyata loh. Tapi padahal abstrak ya. Maksudnya di kepala kita kayak Iya. pikiran tuh abstrak kan? Ya abstrak, tapi sel kita menghasilkan itu. Kalau mau lihat ada di Instagram saya ada tuh sel satu yang nyala-nyala. Ya seperti itu dia kinerjanya. Dia ngelemparin molekul biokimia aja. Tapi di kita diterjemahkan sebagai informasi. Dan itu terjadi sepersekian milisecond. Oke. Satu sel ada 86 miliar tadi, Bang. Banyak sekali, Bang, di dalam tubuh, Oke. di dalam otak kita. Hubungan dengan imun? Otak kita yang ngatur hampir seluruh organ kita, Bang. Oke. Organ kita terdiri dari jutaan hingga miliaran sel. Oke. Sebut saja organ apa? Paru-paru terdiri dari sekitar 125 miliar sel. Jadi kalau dia bermasalah, ya otaknya yang ngatur kan. Jadi mind body connection kita dihubungkan. Mungkin salah satu contoh paling gampang di sinilah, di dekat batang otak ini, turun ke bawah sampai paru-paru, jantung, pencernaan itu ada saraf ke-10 kranial namanya nervus vagus bahasa Latin atau vagal nerve bahasa Inggrisnya. Itu mengatur apa yang kita pikirkan itu berpengaruh terhadap organ. Jadi kalau kita lagi stres bisa aja lambungnya yang kena, Bang. Atau lagi ngapain kok ulu hati saya nggak enak ya. Kok punggungnya nggak nyaman ya. Itu karena ada vagal nerve itu. Jadi rasa sakit yang dirasakan otak itu diwujudkan ke dalam badan kita. Itu hubungannya sama asam lambung, GERD gitu-gitu ya? Bisa salah satunya. Tergantung orangnya. Stres kita oleh tubuh kita itu harus dibagi, Bang. Nggak mungkin kalau otak nahan itu terus meledak lah dia. Iya. Dia harus dibagi ke bagian tubuh kita. Oke. Untuk kemudian diatasi oleh kita. Bagaimana cara tubuh membagi? Dia akan mengarahkan stres itu atau respon biokimia itu ke bagian tubuh yang paling lemah. Ya, akan kerasa di situ. Kalau lemahnya di lambung, lambung. Kalau lemahnya di punggung, sakit punggung dia. Kalau lemahnya di kaki, kaki. Jadi seperti itulah sebenarnya cara kinerja tubuh kita. Sebetulnya rasa sakit itu adalah indikasi tubuh kita mengatakan kamu harusnya istirahat, kamu harusnya berhenti. Berikan kami hak untuk istirahat. Kalau tubuh mau ngomong nih. Oke. Kalau tubuh mau ngomong, itu sebenarnya sinyal-sinyal itu. Makanya kalau kita ke dokter kan, dokter istirahat Pak, jangan terlalu stres. Ngomongnya gampang, ngelakuinnya sulit. Nah itu gimana caranya nggak stres? Maksudnya dalam kehidupan modern sekarang kan? Pasti stres, Bang. Stres itu ada dua, Bang. Ada eustress, ada distress. Eustress itu yang baik. Contoh, kita harus belajar keras. Untuk ujian nilainya bagus. Itu stres yang baik. Karena akan membangun otak kita dan membangun rasa percaya diri kita. Iya. Ada distress, stres yang sangat yang mungkin muncul karena sesuatu yang nggak jelas.
overthinking lah. Padahal overthinking itu juga datang dari stres yang muter-muter aja sebenarnya di kepala. Jadi distress itu lebih, bahasa mudahnya, distress itu negatif. Eustress itu positif. Oke. Jadi apa ya? Tidak semua stres buruk. Nah artinya ngurangin distressnya kan? Iya. Harus Ini dikurangi. gimana caranya tapi? Ya mengenali diri, Bang. Bagaimana? Oh, saya kalau begini responnya. Jadi yang sering tidak kita lakukan adalah kita tidak pernah memvisualisasikan apa yang kita rasakan sehari-hari. Makanya kalau psikolog bilang, "Mbok journaling kamu," gitu kan. Iya, journaling Mbok tuh. begini, mbok dengarkan musik, mbok atau apa, macam-macam orang bisa melakukan. Karena dengan contoh satu journaling deh, kita nulis, itu kita bisa mengetahui sebenarnya perasaan kita loh dalam satu hari. Pagi ini sebel banget. Tadi mobil gua disenggol motor nih, di Iya. Jaksel misalkan. Tapi ditulis, Bang. Tapi habis itu aku ngopi, agak tenang ya. Jadi ngerti kan? Oh, berarti kalau emosi saya naik, aku harus ngopi nih. Oke. Contoh nih ya, contoh. Kecuali punya GERD, Bang, jangan ya. Oke. Ya kan itu Malah tambah dengan ini. menulis begitu, kita mengetahui, kita nggak pernah yang namanya, atau mungkin jarang orang Indonesia itu, sebagian besar ya, kecuali yang sudah menyadari ini secara psikologis, itu menuliskan itu atau menyadari rasa perasaan yang dia rasakan. Oke. Karena itu sangat penting banget sebetulnya untuk tahu kita tuh eustress atau distress. Oke. Gampangnya gimana? Untuk tahu itu distress, ya perasaan kita amburadul, Bang. Emosinya nggak teratur, kemudian kedorong kemana-mana, itu distress sudah. Marah-marah nggak jelas, misalkan Bang Dika masuk juga marah-marah sama semua kru. Iya. Nggak jelas nih, udah sarapan belum dia kan nggak jelas Bisa gitu, karena Pak. nggak sarapan Bisa, juga ya? Bisa juga. Nggak Iya. makan itu menginduksi hormon lain untuk membuat kita agresif. Kenapa kita agresif? Karena nggak makan ya, karena kita tubuh minta aku harus makan. Oke. Makanya dia agresif. Oke. Bener nggak ada satu waktu di umur manusia di mana selnya udah berhenti membelah dan akhirnya pelan-pelan mati? Ya, Betul. betul. Namanya Hayflick limit. Apa namanya? Hayflick limit. HAYFLICK. Di umur berapa? Sebetulnya nggak ada batasan umurnya, tapi yang paling pasti adalah yang sudah pasti ya. Kalau umur tidak ada secara saintifik. Secara saintifik yang pasti adalah setiap sel di tubuh kita yang tadi 37,2 triliun, satu sel itu hanya punya kemampuan membelah 60 kali, Bang. Oke. Jadi, Lalu? Kalau kita sakit, sel kita rusak kan? Dia membelah 1 kali. Sakit lagi kita membelah lagi 2 kali. Stres kita membelah lagi 3 kali. 4, 5, 6, 7 terus. 60 kali dia harus berhenti, Bang. Kalau nggak cancer. Ya Allah, capek Loh banget. iya, deh. tubuh kita gitu kan. Makanya apa ya, bilang jangan, sebenarnya kalimatnya bukan jangan stres, tapi kendalikan stres Anda supaya tubuh kita tidak perlu membelahkan selnya, tapi memperbaiki selnya. Makanya kalau puasa itu namanya autofagi, memperbaiki sel kan, bukan membelah selnya. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih. Autofagi katanya bisa membersihkan sel yang rusak. Betul. Betul itu? Betul. Dengan puasa. Dengan puasa, Puasa maksudnya intermittent fasting kan? intermittent fasting, Ramadan fasting, segala bentuk fasting yang menginduksi kita lapar kurang lebih 12 hingga 48 jam. Berarti sekarang lagi puasa juga sehari-hari? Enggak juga. Kalau Oke. kalau Ramadan aja. Kenapa nggak puasa juga? Kalau tahu bahwa itu adalah cara yang bagus untuk memakan sel yang sudah mati. Iya, sebenarnya itu pilihan pribadi sih. Oke. Kalau puasa itu. Praktikalitas Kalau saja ya? praktikalitas. Kalau saya sih makan, tapi kita jaga aja makannya. Oke. Sebetulnya autofagi ini adalah metode yang sangat baik untuk tubuh kita membersihkan segala toksin itu. Tanpa kita harus mengkonsumsi obat atau suplemen gitu kan. Oke. Dan untuk mendorong supaya tubuh kita nggak terlalu banyak membelah ini selnya. Karena tadi batasnya di 60. 60. Dan itu kan bisa habis cepat, Bang. Oke. Misalnya nih, Abang nggak pernah tidur dari usia 15 tahun sampai 30 tahun, habis jangan-jangan, Bang, pembelahan selnya. 15 tahun Iya nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur Vampir misalnya ya. nih, ya, vampir. Atau kebiasaan atau lifestyle-nya buruk, bisa aja. Oke. Jadi itu yang menginduksi faktor-faktor, banyak sekali faktor biologis tubuh itu yang bisa menginduksi penyakit. Jadi Hayflick limit itu dia 60 kali. Kalau udah selesai, tubuh akan atau sel itu akan berhenti membelah dan dia akan senescence. Senescence itu penuaan. Dia akan berhenti atau dihilangkan oleh sel lain dari tubuh kita. Berarti rahasia hidup abadi adalah membuat sel berhenti Membelah. kan? Ya, tapi kan cancer jadinya, Bang. Nanti jadi kayak film Spider-Man itu, jadi kadal kita kan. Dr. O'Connor atau siapa itu. Dia kan, dia kan bilang gitu Bener, tuh di iya, filmnya iya. itu. Saya membuat tubuh saya tidak bisa
berhenti membelah kan, sel kadal itu nggak bisa berhenti membelah dia. Oke. Makanya survivability reptil itu ribuan tahun. Karena dia tidak pernah berhenti. Secara spesies ya, karena pembelahan selnya sangat bagus banget. Makanya umur kura-kura kan ratusan. Betul, karena dia lambat sekali pembelahan selnya. Oh, Dia itu juga- rahasia hidup abadi. bener. Berarti jadi kura-kura bang kita. Tapi jadi Ya, kura-kura. jadi pilihannya kura-kura itu. aja gitu ya. Pilihannya itu. Mau hidup lama tapi lo hijau. Ya bener juga ya. Hijau bilang, udah bersisik. Tapi hijau. Tapi pasti, nggak tahu pasti ya. Tapi mungkin nggak akan ada ilmuwan yang akan breakthrough itu soal menghentikan, membuat sel itu terus membelah. Saya yakin iya. Karena dulu kita nggak bisa lihat sel kita kan. Sekarang kita bisa lihat real time bang. Maksudnya apa tuh? Lagi ngapain selnya nyala itu, ngapain dia menghasilkan senyawa biokimia apa, kita bisa lihat Bisa, sekarang. oke. Dulu enggak, sekitar mungkin 50 tahun yang lalu nggak bisa lihat kita. Mengira-ngira, makanya hebat banget ilmuwan zaman dulu kan bisa tahu DNA itu bentuknya kayak gitu. Hanya dari X-ray diffraction aja, gambar foto yang kayak ronsen kayak sekarang. Oh. Dia lihat, dia gini-gini kali ya, Watson and Crick gitu. Oh ini DNA kita kayak gini kali ya gitu. Dia susun di lab kan pakai ulir-ulir itu. Ya double helix itu ya. Double helix. Dan Iya. kita benar-benar sekarang bisa lihat kalau DNA kita double helix. Baru 50-an tahun kemudian kan. Teknologinya sangat bagus sekali sekarang. Dan teknologi hari ini belum juga sangat canggih. Masih ada, saya yakin 50 tahun ke depan mereka mungkin bisa ngutek-ngutek DNA sendiri di rumah mungkin. Mau sekarang aja udah bisa tes-tes itu. Oh iya, itu ngagetin sih. Kita jadi tahu semua bakat penyakit kita. Tahu apa yang works buat kita, maksudnya tipe yang suka olahraga apa enggak. Ya. Tapi itu legit ya, berarti bener ya asli. Bener. Wah. Tapi harus dipahami bahwasanya itu adalah potensi genetik kita. Potensi genetik, karena genetik DNA kita itu hanya sebagian dari sifat yang akan keluar. Karena ada faktor lifestyle, faktor lingkungan, atau faktor manajemen orang tua lah. Kalau anak mau dikeluarkan bakat terbaiknya itu harus tiga-tiganya, DNA, manajemen diri, sama lingkungan tempat hidup. Oke, kalau di DNA-nya misalnya keluar, katakanlah ngetes anak nih, DNA anak, which itu ethics tuh, nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ngetes DNA anak, terus lewat ludah kan, keluar tuh ternyata dari hasil tes DNA itu dia suka sekali kegiatan fisik, katakanlah gitu. Berarti apa tuh? Artinya kalau kita introduce dia kegiatan fisik, dia akan lebih seneng gitu atau apa? Saya tuh nggak ngerti korelasi antara hasil DNA dengan. Saya paham maksudnya. Iya. Itu artinya kalau dia secara DNA dia bagus untuk kegiatan fisik, berarti kalau abang kasih anak kegiatan fisik, maka dia lebih mampu di situ, Pak. Oh, ini capability. Mampu berarti. Iya. Happiness belum tentu, Pak. Oh, I see. Belum tentu. Ini bukan minat ya? Iya kan, anak itu ngelihat orang tua loh, Bang. Kalau orang tuanya nggak mau gerak, mungkin dia pengen gerak, jangan-jangan dia unhappy juga kalau dia gerak, walaupun dia bisa. Oke, berarti ini masalah potensi. Masalah potensi. Bisa nggak dari DNA melihat potensi artistik misalnya? Dari DNA potensi artistik bisa. 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 Katakanlah keluar potensinya nih di bidang artistik. Ya. Berarti dia capable Dia capable untuk melakukan itu dan belajar di situ untuk jadi expert di situ. Tapi senang menarik banget. tidaknya belum tentu, Bang. Harus ditanya anaknya. Kamu seneng nggak papa taruh di sini? Seneng sih, Pak. Oh, seneng. Oke dia. Oke. Jadi kalau enggak ya enggak. Karena kadang kalau kita seneng di satu bidang, bisa aja kita jadi expert juga di bidang itu karena kita seneng lakuinnya kan. Yang bagus adalah dia capable di situ, dia juga happy di situ. Itu akan accelerate banget kemampuan dia. Gua tes tuh dua anak gua tuh. Asli. Bener tuh. Bisa beda loh Bang anak itu. Dengan orang tua maksudnya? Ya dengan enggak antara anak yang pertama sama kedua, berikutnya itu bisa beda. Iya ya. Karakter-karakter. Kelihatan sih. Karena seperti ngelempar dadu. Ya kan? Tapi kan pool genetiknya dari kedua orang tua. Dadunya dilempar aja. Yang satu suka fisik, satu enggak. Satu main game, satu puzzle. Bisa aja Bang. Oke. Jadi tes DNA itu untuk menunjukkan sebetulnya anak ini capable di bagian yang mana. Kalau penyakit nyebutnya dia punya potensi penyakit di bagian mana. Potensi ya Bang. Karena muncul tidaknya penyakit itu juga bergantung juga sama lifestyle dia, sama lingkungan. Lingkungan ya kalau dia suka bergaul sampai malam segala macam ya berpengaruh sama dia.
Oke, ya sama kayak hasil tes DNA kemarin kan ada potensi diabetes tipe 2 tuh. Iya. Cuman kalau saya kan tiap tahun emang cek gula darah puasa tuh. Iya. Dan makan dijaga segala macam, nggak pernah aneh-aneh sih. Benar aneh. Ya. Ya artinya karena tahu. Tapi dulu tuh kebiasaan ngecek gula darah puasa itu juga karena ngelihat saudara-saudara pada kena diabetes sih sebenarnya. Jadi mulai rutin. Mulai rutin, ya. Untuk ngecek, jadi ada benchmark kan. Ternyata hasil DNA bener lagi. Betul. Oke. Saya pernah tes DNA tapi di Singapura sih. Itu menunjukkan. Ya saya di Jakarta sih. Ya potensi. Ya, waktu itu lagi habis jalan-jalan. Sekalian ke sana kan. Tes agak ya relatif lebih murah lah gitu. Oh iya? Iya. Nggak nyampe jutaan, nyampe lah ya? Nyampe. Jutaan nyampe. Tapi emang mahal sih jujur. Tes di situ terlihat betul keluarga saya kan hypertension family lah kita bilang. Oh, darah tinggi. Ayah dulu darah tinggi segala macam. Saya ada bakat di situ. Kemudian pada saat tes itu memang tekanan darah saya agak tinggi, memang 140-an, 80 gitu kan. Oke. Terus dokter Singapura bilang, udah Bapak olahraga aja dulu, coba cek rutin selama 3 bulan, 6 bulan coba cek rutin. Kemudian dilakukanlah cek itu, sekarang udah balik normal. Berarti kan sebetulnya itu juga masalah lifestyle, mumpung belum terlambat gitu kan. Kalau semakin bertambah usia, itu kan kemampuan kita untuk resilience juga semakin berkurang, Bang. Oke. Jadi memang sebetulnya nih kalau kita mau menjaga kesehatan tuh ya profiling dulu, baru ngerti kita, oh bakat sakit saya di sini nih, yang harus saya lakukan ABC. Tapi kan sebagian dari kita, terutama di Indonesia kan nggak mau cek, malah takut, Bang. Iya, itu jadi banyak. Efeknya kebalik, bukannya dia mawas diri, malah jadi kepikiran malah muncul sakitnya. Betul. Tadinya nggak tahu dia punya sakit itu dan belum muncul, gara-gara lihat tes itu jadi muncul. Betul. Nah, psikosomatis jadinya. Iya, tapi memang yang paling ideal adalah kalau kita tahu, jadi kita bisa jaga kan, Pak. Yang paling bener kan itu. Nah, tes DNA itu jadi salah satu awal mula yang menarik juga ya, yang bagus juga ya. Kayaknya nggak banyak yang ngelakuin karena mahal sih. Satu, itu lumayan tuh mahal itu. Satu mahal, kedua memang tes DNA ada flow-nya, kadang-kadang bisa miss, harus diulang kan. Oh gitu? Iya, diulang misalkan tahun depannya atau tahun depannya lagi. Karena ada potensi juga cara pembacaannya juga kurang pas kan gitu. Bagaimana, itu kan menerjemahkan sekuen DNA itu kan cuma huruf, Bang. A, G, G, T, T, C, C. Ada yang 4 huruf kan. A, C, G, T. Wow. Adenin, sitosin, guanin, timin. Terus kombinasi antara 4 itu? Kombinasi aja. Kombinasi antara huruf. Kalau komputer kan biner. 01, 01, 00 kan gitu. Jadi ini kan 4 huruf. Kombinasi 4 huruf itulah yang dibaca, kemudian diterjemahkan oleh sistem atau kita lah. Bioinformatician gitu. Oh, ini dekat dengan penanda kalau orang diabetes tuh profilnya gini. Oh, DNA-nya Bang Dika mirip-mirip nih, agak beda sikit-sikit. Berarti abang punya potensi sekian persen, kan tulisnya persen aja, Bang. Oke. Atau digambarkan dengan value, gambarnya merah, kuning, hijau, tergantung tes DNA-nya di mana. Bener. Kalau tes DNA yang kemarin dilakuin itu ada 1-4. Jadi warnanya makin ini gitu. Semakin dia ke sana, semakin dia potensinya tinggi. Tapi potensi tinggi juga bisa kita reduce dengan kita lakukan lifestyle yang menghalangi penyakitnya muncul. Oke. Kalau kecerdasan itu dari mana? Karena ada yang bilang dari ibu, ada yang bilang nggak ngaruh. Ya. Itu apa? Kecerdasan itu kita nyebutnya itu kalau di sel dia produk yang sangat kompleks dari manusia. Kenapa produknya kompleks? Kecerdasan datang dari ayah, ibu secara genetik 50-50%. Ketika sperma sama sel telur ketemu jadi anak gitu ya. Itu 50-50 dari ayah ibunya. Kemudian dari nurture ayah ibunya, bagaimana ibunya ngajarin si anak, dari lingkungan si anak, itu membentuk kecerdasan. Oke. Kecerdasan bukan barang statis, Bang. Lahir cerdas, enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Oke. Saya sendiri late bloomer kan. Jadi awal-awal ya pakai gitu baru naik gitu kan. Oke. Ada yang enggak naik-naik, ada. Itu tergantung lingkungannya juga. Kemungkinan besar juga ada defect genetik, kita nggak tahu. Tapi pada dasarnya kecerdasan itu sesuatu yang dinamis. Bisa berubah sepanjang waktu sampai otak kita nggak mampu lagi melakukan koneksi sinapsis namanya. Koneksi antar neuronnya berhenti gitu ya, nggak lagi fleksibel. Itu mentok tuh berarti? Mentok sudah. Ya. Artinya IQ-nya udah segitu? Iya, ya IQ hanya satu bagian dari kecerdasan. Kecerdasan itu ada dua, Bang. Kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional IQ. Ini yang bisa diukur secara saintifik. Kalau SQ,
belum ada bukti secara saintifik, tapi mau dilakukan juga nggak apa-apa juga. Oke. Tapi yang betul-betul bisa diukur secara saintifik EQ dan IQ. IQ hanya sebagian berarti kan. Jadi kalau lihat, IQ saya 100, ya nggak apa-apa. Kalau IQ-nya tinggi banget, berarti kan empatetik orangnya kan gitu. Tidak mudah emosi, tidak mudah ketarik sama orang. Itu juga kecerdasan, Bang. Ada orang yang pinter banget secara matematika tapi emosional ada, Bang. Ada orang yang pinter secara emosional tapi ya nggak pinter matematik ada. Itu semua adalah faktor kecerdasan. Oke. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, Bang. Oke. Kalau di manusia itu tidak apa istilahnya. Kalau saya sih melihatnya nggak bisa dua-dua, salah satu harus lebih unggul dari yang lain. Sebaiknya seimbang antara kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Problematikanya manusia keseimbangan itu nggak selalu begini, Bang. Ini misalnya nih IQ, EQ, kecerdasan tuh keseimbangan tuh kadang begini, Bang. Oke. Itu kadang begini. Tapi jangan sampai over extreme kan. Pinter banget tapi empatinya kurang. Oke. Nyiptain bom atom ya kan gitu kan. Iya kan. Ada filmnya pula ya kan. Iya. Tapi kan dia nyesel habis itu. Dia nyesel habis itu kan, nyesel banget dia. Iya. Kalau enggak kecerdasan emosional tinggi banget tapi nggak bisa bangun jembatan. Oke. Cuma Pak mau nyebrang ya udah saya doakan dengan selamat. Kan empatetik. Itu pinter loh, Bang. Iya. Ya kan nggak boleh begitu. Oke. Manusia itu harus balancing antara keduanya. Ya satu agak lebih unggul dari yang lainnya tapi jangan terlalu jauh. Kalau EQ ada angkanya juga? EQ ada angkanya. Ada? Ada. Oh, tapi kita jarang dengar ya tes EQ kan, itu ya? Sekarang kan pendidikan formal yang lebih mendorong IQ kan. Jadi IQ lebih mudah untuk diukur. Karena kelihatan, Bang, kuantitatif. Kalau empatetik gimana ngukurnya? Jadi pura-pura kita kesandung dulu baru anak nolongin kan sulit. Ya itu yang susah tuh. Itu sulit ya. Jadi memang tes saat ini yang EQ pun dia belum sempurna tesnya. Jadi masih dicari bentuk yang paling pas untuk cara ngukur emosional seseorang. Sebenarnya paling gampang itu adalah untuk ngukur kecerdasan emosional kita kalau kita lagi nyetir. Apalagi di Jakarta ya kan. Gimana tuh, Bang? Diselip orang kalau masih apa lo? Itu masih mungkin kita masih di tengah-tengah sini kecerdasan. Oke, di bawah banget. Tapi kalau udah lewat, udahlah gitu kan. Itu antara kita nerimo sama keselnya dipendem kayaknya bedanya tipis. Tapi pada dasarnya kecerdasan emosional kita kelihatan saat kita memperlakukan orang lain lah. Itu bahasa mudahnya. Nah, jadi, Tio ini ngerekamin orang mabok nih. Di Kemang, dipepet-pepet, direkam-rekam sama dia. Ya di jalan ya. Iya, jam berapa waktu itu tuh? Jam 3 pagi. Di Jaksel enak banget tuh jalan sempit-sempit dan kami deket banget gitu. Iya, makanya. Aduh, oke. Apa miskonsepsi yang biasa masyarakat percaya soal DNA? Ada nggak yang harus diluruskan? Soal DNA bahwasanya kalau kita punya satu sifat diturunkan dari DNA itu nggak bisa diubah. Contoh lah, ambil contoh marah itu ternyata diketahui itu diturunkan secara genetik. Jadi kalau bapak ibunya pemarah, anaknya sudah dipastikan pemarah juga. Nggak bisa diubah? Bisa. Oh bisa kan? Bisa. Tapi miskonsepsinya adalah tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Gennya namanya MAOA. Oh ada itu? Ada. Bukan MARAH ya? Bukan. Oh, bukan. Itu marah Bang. Iya. Masuk. Iya. Gennya tuh MAOA. Gen ini bekerjanya terbalik. Jadi kalau gen ini aktif, sifat pemarah kita diturunkan. Tapi gen yang tidak aktif ini membuat kita gampang marah, gitu. Nggak ngerti. Gimana? Jadi gen DNA kita itu bekerjanya bisa secara positif atau negatif. Jadi kayak ada gas sama rem. Gen MAOA ini sifatnya rem. Ngerem kita untuk tidak marah. Kalau si gen ini DNA ini tidak aktif, kita mudah marah, Bang. Intinya gitu. Kalau dia aktif, dia ngerem kita untuk nggak marah. Definisi aktif nih apa nih? Definisi aktif ya DNA-nya kalau di sel itu dia DNA itu kayak buku, Bang. Ada resep di dalamnya kan? Resepnya itu difotokopi, Bang. Fotokopi dikasihkan chefnya protein namanya kan di dalam sel. Jadi kamu produksi protein namanya MAOA ini gitu. Jadi diproduksi protein yang kecil-kecil itu di dalam sel itu disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian mereduksi adrenalin kita. Hormon adrenalin kan hormon marah itu. Artinya aktif itu bisa terjadi selama kita hidup gitu. Biasanya kadang bisa aktif, kadang inaktif. Atau dari lahir memang aktif terus? Enggak. Itu seperti sesuai kebutuhan, Bang. Intinya gini, tubuh kita, sel-sel kita itu bekerjanya berdasarkan keseimbangan. Bahasa Latinnya homeostasis. Semua keseimbangan. Nggak mungkin marah terus, Bang.
Orang yang marah terus itu pasti aneh dia. Ada something wrong pasti. Kalau marah terus atau sedih terus, ketawa terus juga aneh kan? Oke. Jadi harus balancing. Iya. Jadi gen atau DNA kita itu aktif pada saat dibutuhkan, mati saat dibutuhkan, saat juga dibutuhkan. Oke. Berarti kalau ada, ini nggak tahu bener apa enggak ya? Berarti kan gen itu yang jadi blueprint kita jadi manusia yang seperti apa kan? Iya. Terus katanya anak zaman sekarang itu dari dia di sel pun udah bisa dikonstruksi DNA-nya. Iya. Katanya bahkan ada yang nawarin mau anaknya cowok apa cewek, Ya. matanya mau biru apa merah, Ya. merah lagi, Mata iritasi merah. lu, atau hitam apa coklat, sharingan nih. Saringan iya, Bang. Tapi itu benar terjadi. Itu benar terjadi, pernah dilakukan oleh seorang ilmuwan dari Tiongkok, di penjara kan dia, Bang? Hah? Ya karena itu namanya germline therapy. Atau terapi keturunan. Itu nggak boleh, Bang, secara etik. Dilakukan di manusia. Kok saya dengar ada yang Memang. diam-diam ngelakuin? Ya, makanya yang ketahuan di penjara. Karena itu secara dunia internasional belum menerima itu, Bang. Ngutak-atik genetik orang itu. Soalnya teman saya ada ditawarin kayak gitu. Iya, itu kita mau menciptakan cyborg pun bisa itu. Jadi Wah, badannya gila juga terbuat ya. dari adamantium misalnya, nggak tahu kita kan bisa aja kan gitu. Jadi kayak Tunggu, Wolverine. bentar. Pelan-pelan ya tapi ya. Bahwa matanya bisa diubah warna, gak usah mata deh. Bahwa jenis kelaminnya bisa kita ubah dan kita tentuin, itu bisa terjadi. Bisa terjadi, Bang. Oke. Dan itu pernah dilakukan dan berhasil kan? Iya, Oke. Artinya dengan logika yang sama, berarti semua bakat-bakat penyakit yang bisa dihilangkan. tercantum di DNA bisa kita hapus semua. Bisa secara teori, Bang. Tapi menemukan, jadi gini, sifat penyakit apapun lah, sifat di dalam tubuh manusia itu tidak pernah dikendalikan hanya oleh satu gen. Betul. Tapi maksudnya Potensinya bisa diturunkan. diturunkan karena dihilangkan itunya Betul. kan. Di tubuh kita itu ada, di DNA kita lah, itu ada 300.000 gen aktif. Oke. Aktif dalam artian bisa diaktifkan, bisa dimatikan pada saat dibutuhkan. Bayangkan, Bang, 300.000 gen, kalau dia dikombinasikan antara beberapa gen kan fungsi satu sifat itu tidak dikendalikan satu aja, dikendalikan oleh beberapa puluh hingga ratusan gen. Kecerdasan di otak kita itu dikendalikan 538 gen. Oke. Berarti kan mereka saling juggling satu sama lain. Aku ngatur apa, kamu ngatur apa kan gitu. Artinya nggak bisa kita serta-merta bikin anak gue mau anak paling cerdas karena nggak ada yang spesifik. Nggak ada yang spesifik. Bikin itu. Itulah yang menakutkan dari germline therapy. Oh. Abang ngedit itu DNA-nya, keluarnya jangan-jangan nggak gitu, Bang. Jangan-jangan keluarnya nggak tahu kita. Monster kayak Monster apa? kan gitu. Itu yang manusia itu takut akan sesuatu yang mereka nggak bisa kontrol. Kan itu tidak bisa dikontrol, pool genetik. Untuk membuat penelitian ke arah sana pun secara etika juga udah di stop ya? Iya, Oh. nggak boleh, Bang. Karena sebenarnya logikanya ya, ini kita nggak bicara etika dan moral ya. Ya. Tapi cara logika kan kalau mereka mau bikin penelitian puluhan tahun atau ratusan tahun soal itu, ya siapa tahu nanti beneran bisa sempurna yang apa itu. Cuman batas etiknya di sana, lu jangan macam-macam sama DNA manusia gitu. Betul. Oh, I see. Betul, Bang. Sama dengan cloning juga gitu. Sama dengan cloning juga gitu. Kan yang ditakutkan adalah cloning menghasilkan sifat yang tidak kita inginkan. Sifat yang kita inginkan mungkin muncul, tapi kan ada sifat lain, Bang. Sel kita itu bekerjanya balik lagi, itu keseimbangan. Keseimbangannya begitu, kalau diutek-utek, dia kan balancing kan, seperti tadi saya bilang. Jangan-jangan kita udah gini nih, diedit begini, jangan-jangan ada sifat ini yang juga ngedrop, jangan-jangan sifat buruknya. Yang kasus yang terjadi di Tiongkok ini adalah dia mengedit reseptor HIV di dalam tubuh bayi kembar Supaya nggak bisa kena HIV, Bang. Dan bener lahir nggak bisa kena HIV. Problemnya kau matikan satu sifat nggak bisa kena HIV, jangan-jangan muncul penyakit yang lain kan, Bang. Kasihan anaknya nanti pas dia tua. Bagaimana kalau dia menikah, Bang, dengan orang lain? Sifat reseptor yang nggak bisa kena HIV itu diturunkan atau malah memunculkan bahasa Sifat ini aneh mudahnya lagi. kalau film Hulk itu, Pak, abomination. Oh, abomination. Tahun 2009. Oh, itu masuk akal tuh Iya. bahwa kalau kita matiin sifat dia nggak bisa kena HIV, artinya mungkin yang sudah dibikin perfect sama badan dan Tuhan ini menjadi imbalance ya. Imbalance, ya. Apa yang hilang kita nggak tahu Apa yang nih. hilang nggak tahu karena nanti kan munculnya setelah dia dewasa, Pak. Dan ketika udah nyebur ke masyarakat,
dia menikah, poolnya itu nanti berkembang tuh. Betul. Nanti ketemu kita lagi Untuk ya kan? kita. Ya kayak film-film apa itu namanya zombie apocalypse, yang satu virus nularin yang lain akhirnya jadi banyak gitu kan. Itu mah bisa kelihatan, bisa dikendalikan. Kalau ini kan dia tidak terlihat di society. Gitu juga. Berarti tapi diam-diam banyak yang ngelakuin. Ya sebenarnya secara biologi hukum-hukum seperti Lamarck gitu kan, jerapah masih kan ya Bang? Jerapah yang lehernya pendek musnah. Ya, karena dia nggak bisa makan seleksi alam. Nggak bisa makan ranting yang tinggi. Jerapah yang lehernya tinggi bisa survive. Itu kan hukumnya Lamarck kan seperti itu. Mau dilakukan diam-diam pun kendali atas itu juga agak berat. Kecuali karena ada kewajiban seorang ilmuwan itu kan mempublikasikan karya ilmiahnya. Begitu dipublikasikan baru hujatannya datang Bang. Itu kayak kalau kita belum posting baru mikir aja nggak apa-apa. Begitu diposting dihujat Bang kan gitu. Bener. Jadi seperti itu. Seperti itu dunia ilmiah juga seperti itu. Kenapa seorang ilmuwan wajib untuk mempublikasikan? Karena itu adalah khasanah ilmu dan perkembangan keilmuan yang baru. Itu wajib untuk disampaikan ke dunia. Dan bisa di peer review juga kan? Ya dia sih Profesor Hejianku ini namanya kan terkenal, bisa di googling gitu ya. Itu di penjara karena dia ngumumkan itu di sebuah international conference di Hong Kong. Oh, orang kaget dong. Gua udah ngedit bayi kembar. Hah? Kan kita gitu kan. Apa yang lu edit kan bahasa Jakartanya gitu. Terus? Ini nggak bisa kena HIV nih. Wow, pertanyaannya macam-macam. Semua profesor yang terkenal di dunia menentang Speak itu. up semua. Speak up. Jangan gitu lah. Kita nggak tahu nih efeknya. Iya, kita nggak tahu efeknya. Ini masih bayi loh. Anda nggak kasihan tuh nyawa orang. Bla 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 kan gitu. Nah ini itulah di situ. Makanya namanya istilahnya yang tadi abang bilang tuh germline therapy. Itu benar-benar dilarang. Di Eropa sangat dilarang itu Bang. Kalaupun melakukan diam-diam ya itu resiko ditanggung Di penjara sendiri juga ya. pasti ada kan. resikonya kan gitu. Tapi secara saintifik Bang, terlepas dari sisi moral, terlepas dari sisi etik, it can be done. Oke. Kita bisa main-main dengan DNA. Cuman kan kemudian jangan bermain-main dengan tangan Tuhan kan gitu kan istilahnya kan. Iya. Bang, ada filmnya tuh banyak. Ya, jadi ilmuwan tuh kadang di posisi yang salah. Dia kan free mind sebenarnya. Pikirannya kan aku harus membereskan penyakit ini, tapi ada pagernya kan gitu. Betul. Gak boleh ngelewatin ini ranahnya lain kan gitu. Apakah udah dilakukan dengan spesies lain? Tikus? Oh kalau itu jelas. Oh iya? Ya, kalau bermain-main dengan germ lain? Iya, kalau etik dengan tikus, bahasa Prancisnya cobaye, hewan uji. Tikus, kemudian kelinci, monyet, iya. Berarti ada nih monyet yang nggak bisa kena flu atau apa? Ya, ada lah Bang. Ada ya? Tapi kan dia tetap di laboratorium, nggak kemana-mana. Nggak boleh juga dia sampai kawin dengan monyet yang lain di luar. Nanti abominasinya terjadi. Semua itu kan diawasi ya di dunia ilmiah itu nggak boleh yang namanya melakukan uji terhadap hewan. Kemudian hewannya keluar gitu bebas nggak boleh. Berarti kalau kita bicara DNA bisa juga dong virus dipersenjatai misalnya? Bisa, secara teori bisa ya. Karena kan kita ngutak-ngatik DNA-nya, Iya, nyebarin masuk ke DNA kita, bisa gitu. Bisa. Tapi Makanya etikanya ya salah lah kan gitu. Makanya perdebatan itu kan selalu ada sejak zaman COVID sampai sekarang, perdebatan itu ada. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Secara teori bisa. Secara humanis tunggu dulu. Etika tunggu dulu kan gitu. Sekarang pertanyaannya mau ngapain bikin virus kayak begitu? Yang rugi seluruh dunia misalnya kan. Kalau dia sampai jadi pandemi atau apa gitu kan, yang rugi kita juga. Betul. Jadi ini hal-hal seperti ini nih yang sangat menarik secara sains, itu beyond science, itu sudah lebih kepada masalah moral kan, moral etik itu kan. Kalau seorang ilmuwan kan orangnya lurus aja, saya di lab ngotak-atik DNA, oh gagal tak bakar kan gitu kan, diinsinerasi selesai kan gitu. Iya. Oke, ini si Gilang udah nyiapin, kreatif kita udah nyiapin banyak hal yang mau kita bahas tapi nggak kebawa semua. Nggak kebawa, itu malah bahas yang lain Bang. Iya, malah kita jadi asik ngobrol ya karena emang penasaran beneran. Gilang, lo ada yang mau tanya nggak? Sini, ini kreatif kita nih. Oke. Halo Mas. Halo Gilang. Oke, aku lebih penasaran soal ini interaksi kita sama manusia lain. Sehari-hari kan gitu ngasih efek emosional yang beda ke kita kan. Iya. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah kalau kita dapat efek yang buruk kayak misalnya benci gitu, itu sering ngasih kita sudut pandang yang beda buat orang lain. Iya. Kayak misalnya Bang Radit pernah bikin, Bang, kalau kita patah hati bisa mengubah sudut pandang terhadap cinta. Nah itu di biologi ada ini nggak? Ada banget. Oke. Gimana? Bisa dijawab nggak? Nggak bisa. Di otak kita itu ada sel saraf. Sel sarafnya mudahnya saya bilang sel saraf cermin atau mirror neuron.
Itu seperti seorang anak melihat ayahnya ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan. Iya. Ayah kencing berdiri, murid kencing berlari atau Anak. ayah kencing berdiri, anak kencing berdiri. Oke. Bahasa mudanya. Jadi neuron-neuron itu membuat kita menginterpretasikan apa yang orang lain berikan kepada kita. Kan respon orang lain kan bisa lewat apa yang dia katakan, apa yang dia pandang, lihat ke kita, atau apa yang dia sentuh. Semua organ panca indera kita yang merasakan itu. Itu akan diterjemahkan di otak kita, namanya sel saraf cermin atau mirror neuron. Oke. Untuk menentukan aku simpen nggak simpen ya, gitu. Atau aku jadikan keyakinan. Jadikan keyakinan atau tidak aku jadikan keyakinan. Itu bahasa mudanya. Itu sebabnya orang-orang dengan pemahaman yang sama akan berkumpul dengan orang yang sama. Karena? Iya, karena mirror neuron. Oh. Mirror neuron itu membawa kita kepada validasi. Aku tuh orangnya nggak suka gitu deh. Begitu ketemu orang yang sama, oh ya benar juga ya. Gua sama kayak dia. Ya udah kita kumpul lah, gitu kan. Oke. Orang suka motor, ngumpul jadi satu bang. Ini suka mobil ini kan banyak stikernya tuh ada. Ya seperti itu. Itulah manusia, makhluk sosial. Mirror neuron berfungsi bukan buruk loh. Ini bukan nggak selalu negatif. Ini berfungsi untuk menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Siapa sih kita sebenarnya? Suka motor, ayo jalan suka motor. Suka baca buku, ayo kumpul sama semua orang di perpustakaan baca bareng-bareng kan. Itulah manusia. Oke. Yang aneh, bukannya aneh, yang agak kompleks adalah saat ini manusia dibagi menjadi beberapa kelas. Sebenarnya pembagian itu kan manusia juga yang bikin introvert, extrovert. Oke. Itu masalah baterai kalau itu. Iya. Itu bukan dari masalah sosial. mirror neuron, itu masalah baterai. Yang satu baterainya cepat habis, yang satu nggak habis-habis gitu aja. Oke. Jadi pemahaman kita atau mindset kita, cara kita memandang dunia, namanya perspektif. Itu tuh ditentukan oleh apa yang kita lihat juga dari orang lain. Apalagi kalau kita udah dewasa. Kalau kita masih anak-anak, orang tua kita lah yang membentuk perspektif kita. Oke. Jangan ke situ nak, itu tuh nggak boleh. Kalau kamu ke situ nanti berenang itu airnya kotor. Oke. Ada yang nungguin misalnya. Nanti kena sama yang nungguin. Itu percaya kita. Saat kita kecil, orang tua lah yang membentuk perspektif. Saat kita dewasa, kita sendiri yang menentukan perspektif kita. Oke. Jadi gitu, mau kumpul sama siapa, itu membentuk kita, Bang. Oke, berarti kalau kita kayak tadi pertanyaannya kita benci sama orang, itu akan membuat keyakinan kita terhadap orang itu atau rasa Berubah. benci karena suatu hal itu jadi berubah. Jadi berubah. Karena itu pengalaman. Iya. Dan itu membuat kita mencari orang yang sama, yang punya pengalaman yang sama. Betul. Oh gitu. Di sisi lain, otak kita udah nyimpen segala macam apa yang kita alamin. Mungkin kalau usia kita sekarang 30-an, ya udah nyimpen selama 30 tahun kan. Jangan-jangan pernah Gilang ketemu orang yang dia tidak suka dan dia sangat sebenarnya nggak seneng, benci. Udah tersimpan di sini. Tapi itu udah berlalu lama. Tapi disimpan lama di otak dia, di hipotalamus apa di hipokampus gitu ya. Kemudian saat dia ketemu saat ini dengan kejadian lain yang mirip, itu cuma gali kolamnya aja. Oh ya dulu pernah nih di otak sini. Mungkin nggak sadar. Nggak sadar dia. Dan dia kemudian membenci orang itu seolah-olah dia membenci orang yang dulu itu. Padahal orangnya juga bisa orangnya berubah. Udah nggak ada gitu kan. Udah jangan-jangan udah berubah dia kan. Kita nggak tahu. Jadi apa ya, perspektif kita itu sebabnya jadi kalau mau diistilahkan tidak pernah ada, kalau otak manusia bisa dibedah-bedah sekarang nih, punya Bang Dika, punya saya, punya Gilang, dibedah nggak ada yang sama Bang. Karena cara kita hidup dan menangkap semua sensor dan impuls selama kita hidup dan disimpan di otak kita tuh beda-beda. Oke. Kayak saya tiba-tiba pengen banget jadi ahli biologi molekuler ya, karena dalam tanda kutip bagi orang lain mungkin mereka bilang hanya karena Bapak ketemu sama guru ngaji itu atau guru SMP itu kan. Oh. Bang Dika mungkin menganggap itu biasa aja. Bagi saya yang paling penting adalah ini. Itulah mindset dan juga perspektif orang. Yang dibentuk dari interaksi kita bertemu dengan banyak orang yang lainnya. Iya, lagi-lagi tadi ada DNA, ada lingkungan. Betul. Ada DNA, lingkungan dari ini dari apa? orang tua. Pengasuhan. Iya. Oke, next buat Dr. Riza nih apa nih? Lagi ada project tertentu kah atau apa yang bisa di-share? Sebenarnya pengen terus komunikasi sains sih di sosial media di IG dulu. Ya? IG-nya di mana? Idenya di @rizaputranto gitu ya. Oke, itu sering tuh saya lihat tuh tulisan-tulisan gitu juga kan. Mungkin suatu hari pengen kayak Bang Dika, punya buku gitu ya. Cuman masalah waktu ini kan. Oh iya benar juga tuh. Masalah waktu nih, harus belajar nih sama gurunya. Iya kan? Siap. Terima kasih udah datang. Sama-sama. Ke sini. Good luck buat semua projectnya. Ya, siap. Terima kasih.